Bismillahirrahmanirrahim. Wa iradatuka utawi karep sira al asbaba ing makom asbab. Ai atasab buba tegese gawe sebab wal iktisaba lan mergawe. Ma'a iqamatillahi ing dalam sertane iqamatillahi oleh manggonake Allah iyaka ing sira fit tajridi ing dalam tajrid. Kalau kemarin orang yang ditempatkan asbab menginginkan tajrid, sekarang orang yang ditempatkan di makom tajrid yang menginginkan untuk menjadi asbab. Ai bi ayyassara tegese kelawan yen to gampangake Allah laka marang sira alkuta ing tekane bahan makan min haitsu saking arah latah tasipu ora nyono sira wa ja'ala lan andateake sapa Allah nafsaka ing nafsu ira mutmainnatan ingkang anteng inda ta'adzuri ing dalem nalikane ewoe kut muta'alliqon hale gumantung bimaulaha kelawan bendarane wadumta lan langgeng sira alal istigholi ing atase katungkul biwa dhaifi kelawan pira-pira tugas al ibadati ibadah. In khitatun iku kelorot anil himmatil aliyah saking hima kang luhur. Jadi kalau kemarin orang yang ditempatkan di makom asbab kemudian menginginkan memaksakan diri untuk menjadi makom tajrid, itu adalah merupakan syahwat yang samar. Sekarang orang yang ditempatkan di tempat atau makom tajrid kemudian menginginkan asbab, itu adalah merupakan kehinaan, penurunan derajat. Jadi himmah yang penurunan dari himmah yang tinggi atau yang luhur. Li'iro datika krono karep sira arrujua ing bali ilal kholqi marang makhluk ba'dat ta'alluqi ing dalam sakwuse gumantung bil haqqi kelawan zat kang hak walau lam yakun lan lamun ora tinemu illa mukhalatatu angin apa campur abnai wong kang abnai dunya wong-wong kang ahli dunya bima ing dalem barang kang utawi abna fima hum kang utawi ing dalem barang kang utawi abna fihi iku tetep ing dalem donya lakana mongko yakti ana apa inhitot kafian iku cukup fidana atil himmati ing dalem rendai himmah fal wajibu mongko utawi kewajiban alas saliki ing atase wong kang suluk thariqah ayam kusa iku yento candle apa salik fima ing dalem barang aqamahu kang manggonake ing salik al haqq
haqqu sapa dat kang hak fihi ing dalem wa yardo lan ridho sapa salik bihi kelawan ma hatta yatawalla hingga tumindak sapa Allahu Allah ikhraju ing ngetokake salik wala yakhruju lamun yen ta ora metu sapa salik binafsihi kelawan awak dhewene salik wa iradatihi lan kekarepane salik wa taswilis syaitani lan oleh mes-mesi setan fayaqau mongko tumibo sapa salik fi bahri ing dalam segara alqati'ati putus saking ngadep marang Allah wal iyadu utawi pangreksa billahi iku tetep kelawan billahi ta'ala iku tetep kelawan pitulungane Allah Ta'ala. Dalam pasal ini Ibnu Athaillah menggunakan beberapa istilah baku dalam khasanah sufi, yaitu ada istilah-istilah tajrid, ada istilah asbab, ada juga istilah syahwat, dan juga ada istilah himma. Tajrid secara bahasa memiliki arti penanggalan atau pelepasan atau pemurnian, tapi secara maknawi adalah penanggalan aspek-aspek dunia dari jiwa, atau secara singkat bisa dikatakan sebagai pemurnian jiwa. Asbab secara bahasa memiliki arti sebab atau sebab akibat. Secara maknawi adalah status jiwa atau nafas yang sedang Allah tempatkan dalam dunia sebab akibat. Jadi misalnya seseorang bisa makan karena dia jadi karyawan. Jadi misalnya dia jadi karyawan, kemudian dapat gaji buat beli makanan. Dia bisa makan karena bekerja. Itu salah satu contoh misalnya sebagai sebab akibat. Itu kalau orang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di makom asbab. Nah, kemudian ada syahwat. Secara bahasa memiliki arti tatapan yang kuat atau hasrat atau kemauan, keinginan yang kuat. Secara maknawi merupakan keinginan kepada bentuk-bentuk materi dan duniawi, seperti harta, makanan, lawan jenis, rumah yang indah, mobil mewah. Berbeda dari syahwat, ada namanya hawa nafsu atau disingkat nafsu, adalah keinginan kepada bentuk-bentuk non materi seperti ego, kesombongan, atau harga diri. Nah, ini adalah merupakan nafas. Hima merupakan lawan kata dari syahwat yang juga memiliki arti keinginan. Jadi hima juga sama mempunyai keinginan, namun bila syahwat merupakan keinginan yang rendah, maka hima adalah keinginan yang tinggi, keinginan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kalanya Allah menempatkan seseorang dalam dunia asbab dalam kurun waktu tertentu, misalnya untuk mencari nafkah, mengurus keluarga, atau bahkan mungkin memimpin negara. Bila seseorang sedang Allah tempatkan dalam kondisi asbab itu, namun dia memaksakan diri untuk menjadi tajrid,
misalkan dengan beruzlah, maka itu dikatakan sebagai syahwat yang samar. Sebaliknya, saat Allah menempatkan seseorang dalam tajrid, namun dia justru menginginkan asbab, maka itu merupakan sebuah kejatuhan dari keinginan yang tinggi. Jadi penurunan dari sebuah himmah, keinginan yang luhur atau keinginan yang mulia. Dan inilah pentingnya untuk berserah diri dalam bersuluk, agar mengetahui kapan seseorang itu harus tajrid dan kapan seseorang harus terjun dalam dunia asbab. Semua kehendak seorang salik haruslah berkesesuaian dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang yang beriman, haruslah berusaha menyempurnakan imannya dengan berpikir tentang ayat-ayat Allah dan beribadah, dan harus tahu bahwa tujuan hidup itu hanya untuk menghamba atau beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Tetapi setelah ada semangat dalam ibadah, kadang ada yang berpendapat bahwa salah satu yang mengganggu dalam ibadah yaitu bekerja, lalu berkeinginan lepas dari kerja itu dan hanya ingin melulu beribadah. Dan keinginan yang seperti ini termasuk keinginan nafsu yang tersembunyi atau nafsu yang samar. Sebab kewajiban seorang hamba menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, majikan kita, karena kita adalah merupakan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau majikan itu adalah Allah yang maha mengetahui tentang apa yang terbaik bagi hambanya. Dan tanda-tanda bahwa Allah menempatkan dirimu dalam golongan orang yang harus berusaha, asbab atau kasab, apabila terasa ringan bagimu sehingga tidak menyebabkan lalai menjalankan suatu kewajiban dalam agamamu, juga menyebabkan engkau tidak tamak atau rakus kepada milik orang lain. Dan tanda-tanda Allah mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha, yaitu apabila Allah memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak disangka-sangka, rezekinya layak tasib, jadi enggak disangka-sangka. Kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan, karena tetap ingat dan selalu bersandar kepada Allah dan tidak berubah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban.